Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Iman Diki Pranata, akrab disapa Dwiki. Pada video kali ini akan memaparkan materi mengenai ejaan yang disempurnakan atau EYD edisi kelima. Selamat menyimak. Ejaan yang disempurnakan atau EYD edisi kelima merupakan suatu pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan diperbaharui oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan Republik Indonesia. Edisi kelima dari EYD ini merupakan suatu revisi terbaru dari pedoman ejaan bahasa Indonesia yang telah ada sebelumnya. Nah, tujuan dari dibuatnya EYD ini sendiri adalah untuk menjaga konsistensi dan juga keberagaman dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tengah masyarakat umum. Ejaan yang disempurnakan atau EYD edisi kelima mencakup 4 bab bahasan. Yang pertama yaitu mengenai penggunaan huruf, yang kedua mengenai penulisan kata, yang ketiga mengenai penggunaan tanda baca, dan yang keempat yaitu mengenai penulisan unsur serapan. Nah, pada video kali ini, saya akan lebih memfokuskan untuk membahas bab bahasan yang keempat, yaitu mengenai penulisan unsur serapan. Nah, dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik itu bahasa daerah maupun bahasa asing. Nah, berdasarkan taraf integritasnya sendiri, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan atau dibagi menjadi 2 kelompok besar. Kelompok pertama merupakan unsur bahasa sumber yang tidak diserap ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya, seperti force majeure, de facto, de jure, dan yang lainnya, di mana unsur-unsur ini digunakan dalam konteks bahasa Indonesia, akan tetapi untuk penulisan dan juga pelafalannya mengikuti cara asing. Kemudian kelompok yang kedua merupakan unsur bahasa sumber yang penulisan dan juga pelafalannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, di mana dalam hal ini penyerapannya diupayakan agar ejaannya dirubah seperlunya saja, sehingga dalam bentuk bahasa Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya atau asalnya. Nah, dalam EYD edisi kelima, penulisan unsur serapan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu unsur serapan umum dan unsur serapan khusus. Dalam unsur serapan umum terdapat banyak sekali konteks penulisan, bahkan mencapai 95 jenis penulisan. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu contohnya saja, yakni gabungan huruf CC yang diikuti oleh huruf konsonan ataupun huruf O dan U dirubah menjadi huruf K. Misalnya, accommodation jadi akomodasi, akordeon dalam bahasa Belanda dirubah menjadi akordeon, acculturation dirubah menjadi akulturasi, accumulation dirubah menjadi akumulasi, assimilation dirubah menjadi assimilasi, accreditation dirubah menjadi akreditasi. Kemudian, yang kedua yaitu penulisan unsur serapan khusus, di mana terdapat 4 tipe penulisan. Yang salah satunya adalah konsonan ganda diserap menjadi konsonan tunggal. Misalnya, acu dirubah menjadi aki, alamah dirubah menjadi alamah, balet dirubah menjadi balet, commission dirubah menjadi komisi, efek dirubah menjadi efek, dan espresso dirubah menjadi espresso. Nah, untuk pelafalannya mungkin mirip dan sama, akan tetapi secara penulisannya sendiri terdapat perbedaan. Dimana jika terdapat huruf ganda akan dirubah menjadi huruf tunggal atau diserap menjadi huruf tunggal. Nah, sekian sekiranya materi yang dapat saya sampaikan mengenai ejaan yang disempurnakan edisi kelima, khususnya pada bab bahasan bahasa serapan. Jika terdapat kesalahan kata ataupun hal yang kurang berkenan di hadapan teman-teman semua, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya sangat berharap agar apa yang dapat saya sampaikan ini akan bermanfaat bagi para penonton semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.